Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kemarin calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo hadir dalam dialog ekonomi yang digelar Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin di Jakarta. Dalam kesempatan ini Ganjar menjawab pertanyaan yang diajukan para Juan Permata Adu, Waketum Bidang Perdagangan Kadin, mengenai banyak perusahaan BUMN dengan alasan penugasan pemerintah melakukan monopoli di sektor swasta. Pak, dapatkah Bapak membantu sinergi antara BUMN dan swasta ini agar sinergi itu memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi Indonesia? Dan Bapak melihat semua pengusaha yang besar adalah kontribusi pemerintah membantu mereka, tapi mereka ditugaskan juga untuk membantu pengusaha, untuk swasta, untuk bertumbuh bersama, bukan keluar. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Hari ini saya kumpulin data, Pak. Berapa kemudian supplier-supplier itu mitra-mitra yang tidak terbayar? Malu dong. Tangan dong. Kalau kita punya usaha plat merah nggak bayar, malu kira-kira gitu kan. Ya, ini kok ngangguk semua ini. Ini kayaknya korban-korban lagi ini. Kenapa Bapak Ibu ini saya tanya? Rasanya menurut saya kira Bapak tadi betul, Pak. BUMN itu masuk ketika yang lain belum siap masuk. Maka sebenarnya pioneering. BUMN itu pionir. Nanti kalau sudah, ini seperti stimulan saja. Kalau sudah kita lepas. Kan sebenarnya negara tidak mencari uang, toh? Ya. Negara tidak mencari uang kan sebenarnya. Fasilitasi negara itu. Jadi kita memang to govern betul-betul mengelola, memerintah, memanage, menstimulan agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, Pak rasanya penting Pak. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Apalagi, ketawa lagi. Korban-korban lagi sebelah kanan saya ini. Betul ya? Betul Pak. Maka begitu Bapak tadi bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya. Ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, canggah, gantung siwur kira-kira itu kalau orang di Jawa itu. Sampai banyak. Akhirnya swasta tidak punya peran. Pak ini butuh, kalau orang bisnis itu ya rasa kamanungsan, rasa kemanusiaan. Ya kalau orang Jawa bilang itu ngono ya ngono ning ojo ngono. Dibagilah mana yang sudah bisa. Kalau kemudian swasta bisa muncul, jangan-jangan memang BUMN-nya sudah tidak kita perlukan lagi. Loh iya dong. Tapi jangan-jangan kalau Anda dari anggota Kadin ini besok saya jadikan Menteri BUMN, Anda kelakuannya sama. Jangan lo ya. Bawa misi ini lo ya. Saya punya pengalaman bagaimana membawa pemerintahan. Pak, kalau sudah seperti itu dan tidak selesai, maka pemimpin tertinggi harus menyelesaikan, suka tidak suka, mau tidak mau. Waktu di Jawa Tengah kami sering diomongin, wadul mereka. Wadul itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngadu. Mereka ngadu aja. Hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat itu nggak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele. Dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, kamu tidak menjalankan yang teknis. Loh, kalau saya ingin membantu rakyat saya dengan kondisi yang faktanya benar, mana datanya? Menteri kamu sini, kamu selesaikan besok. Bayar. Panggil tuh BUMN-nya, kenapa masalahnya? Pasti selesai lah. Kalau enggak, dia merasa enggak bisa. Silakan lapor ke menteri, ya menterinya sulit ditemui. Ngantrinya panjang nggak bisa, pakai government super app, lapor, saya punya dashboardnya, oh ini kalian nggak bisa. Maka setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sautannya. Setuju nggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia nggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung. Tolong ganti, tarik. Ya, kalau kemarin kita sudah melihat bagaimana jalannya dialog
yang digelar oleh Kadin bersama dengan para capres 01 dan juga 03 ya. Untuk hari ini rencananya per pagi ini rencananya juga Kadin akan kembali menggelar dialog bersama dengan capres tapi nomor urut 02 Prabowo Subianto. Kita coba lihat persiapan seperti apa ya Bayu ya? Ya, sudah ada rekan kami ya di lokasi, ada Leo ya. Leo, boleh Anda share atau informasikan bagaimana persiapannya hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Bayu, Gina Vita dan juga pemirsa. Benar sekali hari ini Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin Indonesia akan melakukan dialog ekonomi bersama Capres. Dan hari ini berkesempatan untuk Capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto yang akan melakukan dialog ekonomi bersama Kadin Indonesia. Sejak pagi tadi sudah hadir juga pengurus dan juga kemudian sekretaris dari Kadin Indonesia dan juga perwakilan Kadin daerah yang memenuhi datang di gedung Jakarta Theater Jakarta Pusat. Selain itu juga terlihat awak media sudah bersedia untuk menunggu kedatangan dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Di mana juga Kadin ini melakukan dialog bersama kedua capres lainnya yaitu capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Di mana dijadwalkan kemarin untuk pukul 1 hingga pukul 3 sore itu untuk calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo, yang disusul untuk di pertemuan sesi selanjutnya yaitu Prabowo Subianto di pukul 4. Namun memang diketahui Prabowo Subianto berhalangan hadir karena melakukan kampanye di Kota Bengkulu, dan dilanjutkan untuk sesi ketiga yaitu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Sejumlah persiapan sudah dilakukan dan sudah terlihat di belakang saya, tepatnya di gedung Jakarta Theater Jakarta Pusat ini, di mana nantinya ini akan dimulai pada pukul 9.30 keterangan langsung dari staf Prabowo Subianto, dan juga nantinya adapun harapan dari dialog ekonomi ini di mana ini bisa untuk mendiskusikan iklim usaha bagi pelaku usaha, kemudian bisnis dan investasi untuk Indonesia ke depannya, serta ini berkaitan juga kepada potensi bahan baku impor, kemudian pajak sampai kemandirian alat kesehatan, dan juga untuknya pastinya menuju Indonesia Emas di 2045 dengan potensi Indonesia bisa lolos dari kesulitan meningkatnya ekonomi sebagai negara berkembang. Nah, kami masih menunggu kehadiran dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk hadir di acara dialog ekonomi bersama Kadin Indonesia di Jakarta Theater Jakarta Pusat. Sementara begitu Bayu dan juga Gina, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Jakarta Theater. Kita sama-sama nantikan ya bagaimana dialog ekonomi yang diinisiasi oleh Kadin dan menghadirkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Oke, kalau tadi Ganjar Pranowo sudah menjawab pertanyaan mengenai peran BUMN. Nah, ini capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menjawab pertanyaan di forum yang sama, di forum Kadin dalam dialog ekonomi mengenai transisi energi. Bagaimana strategi Bapak untuk menyeimbangkan antara target transisi energi dengan kemampuan masyarakat? Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih Pak. Ketika kita bicara tentang transisi itu artinya apa? Meninggalkan dari satu ke yang lain. Ya. Maka yang harus dipikirkan bukan hanya menjadi green energy, tapi menyelamatkan mereka yang sekarang berada di sektor yang non-green energy. Jangan sampai transisi itu dikerjakan dan menjadi pelaku di sini, lalu kehilangan mata pencaharian, kehilangan kehidupan. Jadi transisi ini harus dipikirkan aspek transisinya dan aspek pelakunya di sini. Jadi pengalaman nih Bapak sekalian, kita membangun jalan tol sepanjang Pantura. Kita tidak memikirkan secara serius transisi dari non-tol ke tol. Seluruh restoran mati, seluruh hotel mati, karena kita tidak memikirkan transisi dari non-tol ke tol. Ketika kita transisi itu dua-duanya harus dihidupkan, harus ada penggantinya. Nah, apa solusinya? Percakapan dengan stakeholder yang akan ditinggalkan dan stakeholder yang akan terlibat di dalam proses perubahan. Menurut saya penyusunan roadmap-nya harus disepakati sama-sama. Dan negara punya komitmen internasional yang harus diterjemahkan menjadi regulasi yang konsisten. Kita tanda tangan Paris Agreement, kita tanda tangan juga kemarin di COP20, terus kemarin juga di Dubai. Dubai ya kemarin ya, di Dubai.
Jadi kesepakatan-kesepakatan itu semua itu harus, yang kedua nih, harus diturunkan dalam bentuk regulasi pusat, kementerian-kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Sekalian eksekusi soal lingkungan hidup itu ada di kota, ada di kabupaten, bukan di tingkat nasional. Tapi coba kalau tanya wali kota, bupati, gubernur, pernahkah diajak bicara tentang regulasi untuk mensupport ini? Belum. Jadi kedua regulasi yang dikerjakan serius. Lalu yang ketiga, kita harus secara konsisten menerapkan roadmap yang disusun bersama. Konsistensi ini dibutuhkan. Dan konsistensi ini pasti membutuhkan biaya. Tidak ada transisi tanpa subsidi. Tapi ketika subsidi itu diberikan, maka kita akan mendapatkan ekonomi yang lebih sehat, ekonomi yang lebih bersih. Dan itu adalah manfaat yang tidak bisa dihitung secara rupiah begitu saja, karena manfaatnya adalah ekosistem ekologi kita yang lebih baik. Jadi Pak Solihin, kami melihat kita perlu melakukan 3 fase ini. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perlu melakukan prioritas pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri yang eksplorasinya membutuhkan komitmen investasi yang serius. Kita punya cadangan geotermal yang luar biasa. Menurut statistik 40% dunia itu ada di Indonesia. Tapi investasi di sini itu risikonya besar, biayanya besar. Maka negara harus siap untuk ikut di dalam kegiatan ini. Yang kedua tentu udara, biofuel dan solar. Tapi proses ini semua sekalian hanya bisa terjadi kalau kita punya roadmap sama-sama. Dan ini dikerjakan sebagai satu rencana komprehensif, bukan piecemeal. Misalnya, piecemeal itu begini, membereskan suplai listrik ke PLN menjadi target sekian persen. Kemudian mencari solusi untuk mobil berbasis listrik sekian persen, transportasi umum sekian persen. Itu menjadi piecemeal kecil-kecil. Ini harus dijadikan satu rencana besar, disepakati, lalu dijalankan lintas waktu. Begitu Pak Solihin. Terima kasih.